kajian kitab Fathul Rabbani yang sudah disampaikan oleh guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA pada kesempatan hari ini di kesempatan Minggu 7 Februari 2021. Dan saya ingatkan sebelum kita masuk pada pembacaan gelombang cinta pada malam hari ini, saya ingatkan bahwa Pondok Pesantren Jaram Pinggan saat ini sudah menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022 untuk tingkat MTS, MA, dan SMK. Dan penjelasan tentang penerimaan ini bisa dilihat dalam running tag yang ada dalam layar ini. Baik Sobat Hima TV, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan gelombang cinta. Dan yang akan membacakan gelombang cinta adalah Mbak Ana Hasanah. Sebelumnya saya akan sapa dulu Mbak atau Ibu Ana Hasanah. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Sumedang ya Ibu Ana ya? Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih, suaranya diterima maksimal di sini. Sebentar saya akan baca pada Mbak Ana Hasanah. Dipersilakan untuk membacakan gelombang cinta dengan judul Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan. Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim buat Buya Syakur, semoga selalu sehat. Amin. Dan terima kasih kepada seluruh tim dan kru Wamima TV. Saya akan bacakan gelombang cintanya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mengapa engkau terlalu cepat menuduhku telah banyak berubah? Cobalah bertanya dulu, apakah memang zaman telah berubah? Ataukah manusia-manusianya yang telah berubah? Ataukah pikiran mereka telah berubah? Ataukah pikiranmu sendiri sebenarnya yang berubah? Selama ini aku tidak pernah berubah, bahkan tidak mungkin akan berubah. Sejak awal, aku sudah menyatakan siap untuk mengorbankan cintaku dan kebahagiaanku dengan tidak ada perubahan sedikit pun. Aku akan tetap melanjutkan langkahku menelusuri kehidupan ini, sekalipun harus membawa sekeping hati yang terluka, senantiasa menerima dengan segala senang hati apapun yang menjadi keputusan Tuhanku. Ingatlah, wahai kekasihku, hidup ini terlalu cepat berlalu, sehingga pasti kita akan menghadapi kenyataan terlalu banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Kita sudah kehabisan waktu. Apabila waktumu habis hanya untuk membungkuk guna memulung segala sesuatu yang terlepas dari genggamanmu. Peristiwa sekecil apapun yang pernah engkau lalui sebenarnya harus menjadi pelajaran untuk mengambil kesimpulan yang pasti. Di mana posisi dirimu di hati 4 orang mantan suamimu yang dulu, supaya jangan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Andaikan akhirnya aku mesti menghadapi kegagalan dalam hidup ini, belum tentu akan dapat merenggut nyawaku, bahkan akan menjadi pertanda dimulainya kehidupan yang baru, yang lebih damai lagi, tidak terganggu oleh pertengkaran dan perselisihan. Selagi engkau baru sebatas punya hati yang baik, maka engkau akan mampu selalu tersenyum dengan siapapun. Akan tetapi, ketika engkau punya akhlak yang baik, maka engkau baru dapat membuat
diriku selalu tersenyum. Sebetulnya tuduhanmu terhadap diriku sudah tidak jantan lagi. Perlu engkau pikirkan dulu. Kejantanan itu bukan hanya menuruti semua kemauanmu. Makna kejantanan yang sesungguhnya adalah kesetiaan hatiku hanya mencintai satu orang perempuan yang benar-benar mencintai diriku dengan satu kebulatan tekad untuk hidup bersama sampai akhir hayat. Termasuk kesalahanmu menafsirkan kemesraan dan romantisme dalam bercinta. Keliru bila engkau katakan kemesraan dan romantisme itu harus saling memandang dan saling menatapi. Akan tetapi, kemesraan dan romantisme itu terjadi ketika aku merasakan keberadaanmu selalu di sampingku, sekalipun aku sedang berada di tempat yang jauh. Sudah cukup lama aku membangun cinta bersamamu, sehingga aku sudah merasakan segala pahit getirnya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa saling menyalahkan yang terus-menerus itu sangat melelahkan sekali. Mungkin dengan cara mengabaikan saja akan lebih baik daripada perdebatan kosong yang tidak menghasilkan apapun. Aku tidak menyalahkan dirimu, tetapi dari sejak awal aku sudah mengatakan, tidak usah engkau menanam bunga mawar di hatiku ini apabila engkau nanti tidak sanggup menyiraminya setiap saat. Sekarang aku tidak lagi berharap kasih sayang, kemesraan, dan kelembutan dari siapapun, karena itu semua bukan barang yang dapat diperoleh dengan tukar tambah, melainkan muncul sendiri dari hati yang menyimpan cinta. Aku tahu engkau rajin bersuci sehari 5 kali, tetapi engkau belum pernah mendengar air yang engkau pakai itu berbisik di telingamu. Mengapa engkau tidak membersihkan hatimu? Ternyata akhirnya, wahai kekasihku yang sangat cantik jelita, mencari harta karun di lapis 7 bagian dalam bumi lebih mudah daripada mencari hati yang bersih. Apabila aku menegurmu dengan keras karena engkau telah melakukan sesuatu yang tidak elok, janganlah engkau tuduh diriku berhati kasar. Lebih baik engkau periksakan dulu otakmu kepada para ahli. Barangkali perlu direinstal lagi. Cinta akan selalu segar dan cemerlang selagi singgah di hati yang bersih dan mengalir melalui urat nadi yang menyemburkan kesetiaan. Adapun selama ini yang menjadi persoalan sehari-hari bersamamu, bukan karena aku telah melakukan kesalahan terhadap dirimu, tetapi sebabnya karena apa yang aku berikan kepadamu. Padahal menurutku, pendapat diriku adalah yang terbaik untukmu, ternyata tidak sesuai dengan keinginanmu. Jangan kau bunuh masa depanmu sendiri hanya karena gangguan di dalam otakmu akibat terlalu banyak sampah-sampah yang tersisa dari mantan-mantan suamimu yang dulu. Percayalah, wahai kekasihku yang cantik jelita, hari esok menantimu lebih indah dari kemarin. Dulu engkau sering mengatakan kepadaku,
Ketika aku berada di tengah teman-temanmu, karena engkau tidak berada di sampingku, aku merasakan seolah aku dalam kesendirian. Itu namanya kerinduan, wahai kekasihku. Hadapun cinta, datangnya hanya satu kali seumur hidup. Apabila datang berulang-ulang, itu namanya rasa kagum. Jangan sekali-kali mencampur adukan cinta dengan rasa kagum dan kerinduan. Dengan seringnya kita berselisih dan bertengkar seperti ini, wahai kekasihku yang cantik jelita, hendaknya dijadikan indikator yang dapat memberikan petunjuk untuk membedakan antara orang yang benar-benar mencintaimu dari orang-orang yang pernah menjadi suamimu, yang hanya sekedar pernah terbiasa hidup bersama. 4 orang para mantan suamimu itu, wahai kekasihku yang cantik jelita, sebenarnya harus menjadi pengalaman penting yang bermanfaat untuk dirimu. Karena walau bagaimanapun, pasti mereka meninggalkan jejak yang sangat dalam di hatimu. Sebagai pelajaran, bagaimana menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu di masa mendatang. Memang tidak dapat dipungkiri, wahai kekasihku yang sangat cantik jelita, kita berkumpul terjadi secara kebetulan, tanpa ada rencana terlebih dahulu. Dan andaikan kita terpaksa berpisah, juga sebabnya tidak lebih hanya karena masalah-masalah yang sepele. Mungkin sebabnya karena engkau sering terjebak karena kelengahanmu sendiri. Jangan engkau kira orang yang berbasa basi, lemah lembut, dan sopan santun yang berlebihan itu sebagai bentuk rasa kagum terhadap dirimu. Boleh jadi seorang penipu, karena biasanya penipu itu bahasanya sangat lembut sekali. Atau memang orang tersebut memang asli berwatak lembut. Selama aku berbicara panjang lebar, engkau tidak membantah sepatah pun. Engkau hanya menundukkan muka dengan meneteskan air mata yang sangat deras. Tubuhmu tampak tegang seperti patung, tidak ada gerak sedikit pun. Akhirnya aku ingin mengatakan kepadamu, wahai kekasihku yang sangat cantik jelita, aku siap menerima dan menanggung segala derita di hatiku, dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu. Tetapi sama sekali aku tidak menerima dirimu sebagai pendusta. Maafkan aku, Kang Mas, cetusmu tiba-tiba. Ku maafkan, jawabku tegas. Aku keliru, jelasmu lagi. Aku juga mengerti, tetapi mengapa tidak engkau laporkan kepadaku? Salah seorang mantan suamimu mencoba ingin menghancurkan kehidupan kita. Kusembunyikan sengaja, hanya untuk menjaga perasaanmu. Engkau katakan dengan nada merintih, itu kesalahan besar, mengerti? Bentakku lagi. Ampun, Kang Mas. Tiba-tiba tangisanmu meledak. Good, very good, well done. Well done, kata.